Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ada namanya kekerasan? Apakah hal tersebut merupakan suatu yang lazim dilihat bagi orang-orang sekitar? Mungkinkah kita aman dalam negara kita sendiri? Apakah ada sangkut pautnya dengan fikih siasa? Dalam pembahasan ini, menyangkut pautnya dengan hak asasi manusia, perkara ini mungkin sering didengar, bahkan mungkin sering terlihat di media sosial maupun media massa. Dalam perihal ini, kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang sebuah aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme RUN PIP-FI pada 6 Januari 2021 lalu. Menurut pasal 1 ayat 2 Perpres nomor 7 tentang RUN FI, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Rencana aksi yang terkandung dalam RUN FI merupakan serangkaian program yang terkoordinasi Coordinate Programs yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. RUN FI mencakup 3 pilar yang meliputi pilar pencegahan yang mencakup kesiapsiagaan, kontradikalisasi, dan deradikalisasi. Pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional, dan pilar kemitraan dan kerjasama internasional. Adapun pelaksanaan RUN FI melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Selain menjadikan bagian hak asasi manusia, tujuan RUN FI juga meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RUN FI memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, suprematisasi, hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, dan kebinekaan dan kearifan lokal. Dengan menyangkut pautnya dengan siasah ini, dalam istilah dunia modern fikih siasah, ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengantarnya, lebih mengantar kepada siasah syariah dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan siasah syariah adalah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat kelengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal, guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan, kendati hal itu tidak ditunjukkan oleh nas tafsili, terperinci dan juz'i partikular, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah.